Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan salam sejahtera untuk kita semua. Keterampilan mengayuh pedal adalah hal yang paling utama dalam bersepeda. Baik buruknya teknik mengayuh pesepeda akan menentukan bagus tidaknya kinerja mereka. Sayangnya, karena kita sudah memulai bersepeda sejak kecil, kadang-kadang kita sudah menganggap kemampuan mengayuh kita sudah mumpuni. Tidak ada lagi yang perlu diperbaiki. Tetapi bagi pesepeda antusias dan profesional yang ingin mengoptimalkan performa bersepeda mereka, apapun jenis bersepeda yang mereka geluti, melatih kayuhan pedal dan cadence bersepeda sama pentingnya dengan melatih kekuatan otot, daya tahan, dan lain-lain. Apa itu cadence? Cadence dalam bersepeda adalah seberapa cepat pedal kita berputar, seberapa banyak putaran pedal yang dihasilkan dalam 1 menit. Biasanya diukur dalam revolution per minute atau RPM. Pentingnya cadence karena turut menentukan berapa power atau daya yang kita hasilkan ketika bersepeda. Output daya pesepeda adalah hasil kali gaya dengan cadence. Daya sama dengan gaya dikali kecepatan. Oleh karena itu, kita dapat meningkatkan keluaran tenaga dengan menekan pedal lebih keras, meningkatkan tenaga atau torsi. Biasanya menggunakan gear ratio yang tinggi, atau meningkatkan cadence, atau keduanya. Apakah ada cadence yang ideal untuk bersepeda? Dari rumus daya atau power tadi, kita dapat melihat hubungan antara gaya, kekuatan otot atau torsi dengan cadence. Kombinasi gaya dan cadence untuk menghasilkan daya atau power yang sama mempengaruhi fungsi otot dan kelelahan, serta konsumsi oksigen. Menggunakan cadence yang rendah pada keluaran daya yang sama memaksa kita untuk menggunakan torsi atau kekuatan otot yang besar, sehingga otot kaki kita akan bekerja lebih keras dan lebih cepat lelah. Sebaliknya, cadence yang lebih tinggi mengalihkan pengerahan otot yang besar ke sistem kardiovaskular. Pada keluaran daya yang sama, mengayuh lebih cepat akan mengurangi gaya rata-rata selama kayuhan pedal, tetapi meningkatkan konsumsi oksigen untuk meningkatkan kontraksi otot kaki. Sederhananya, setiap putaran pedal kita membutuhkan 1 kontraksi otot, dan setiap kontraksi otot membutuhkan suplai oksigen. Sehingga semakin banyak putaran pedal dalam 1 menit, maka konsumsi oksigen pun akan lebih banyak. Untuk menentukan cadence yang ideal, maka kita berupaya meminimalkan konsumsi oksigen, tetapi tidak membuat otot cepat lelah. Masalahnya adalah setiap pesepeda memiliki aspek fisiologis yang berbeda. Ada pesepeda yang serat ototnya didominasi serat otot tipe 1, kedutan lambat, dan ada pula yang didominasi serat otot tipe 2, kedutan cepat, sehingga sulit untuk menentukan cadence mana yang ideal untuk semua orang. Apa cadence bersepeda yang baik? Walaupun sulit untuk menentukan cadence yang ideal,
Tetapi berdasarkan banyak penelitian, dapat disimpulkan bahwa kebanyakan pesepeda secara alami lebih menyukai cadence antara 80 hingga 100 rpm. Cadence yang disukai ini biasanya akan terus meningkat secara bertahap, sejalan dengan bertambahnya pengalaman dan kebugaran. Melakukan latihan yang berfokus pada cadence tertentu membuat pesepeda mengetahui cadence mana yang paling ideal untuk dia. Bisa bertambah, bahkan bisa menurun. Dan ini tidak berlaku untuk pesepeda lain. Pesepeda pemula cenderung mengayuh pedal sepedanya lebih lambat ketika bersepeda dalam durasi lama atau saat menanjak. Biasanya antara 65 hingga 85 rpm. Lambatnya cadence yang mereka terapkan bisa jadi akibat sistem aerobik yang kurang berkembang dan efisiensi mekanis yang lebih rendah untuk mengayuh. Sedangkan pesepeda yang berpengalaman biasanya mengayuh antara 75 hingga 95 rpm saat bersepeda untuk pemulihan, daya tahan aerobik atau zona 2, dan intensitas ambang laktat FTP, dan akan menerapkan cadence yang tinggi 95 hingga 110 rpm ketika bersepeda untuk upaya dan akselerasi intensitas tinggi, daya tinggi, latihan dengan gear rasio besar, dan cadence yang tinggi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kemampuan neuromuskular, meningkatkan efisiensi mekanis. Manfaat pelatihan pada cadence yang berbeda. Latihan yang baik dapat menurunkan tingkat kebutuhan oksigen dan kebutuhan bahan bakar untuk keluaran daya tertentu. Latihan ketahanan akan meningkatkan kemampuan kita untuk memecah bahan bakar menjadi energi yang dapat digunakan sehingga mampu memanfaatkan energi tersebut untuk pekerjaan mekanis. Saat pesepeda menjadi lebih ekonomis, mereka menghasilkan tenaga yang sama dengan biaya oksigen yang lebih rendah. Dengan latihan dan kesesuaian sepeda yang tepat untuk mengoptimalkan biomekanik, pesepeda juga dapat meningkatkan efisiensi mekanis kayuhan pedal mereka. Latihan cadence akan merangsang adaptasi neuromuskuler yang bisa meningkatkan sinkronisasi kontraksi otot untuk mengurangi energi yang terbuang. Tujuan dari pelatihan cadence bukan untuk mengikuti satu cadence ideal seorang pesepeda profesional. Tujuannya adalah untuk meningkatkan rentang cadence yang dapat digunakan pesepeda secara efektif untuk menghasilkan tenaga. Pesepeda terbaik memiliki kelincahan cadence yang baik. Artinya, mereka dapat dengan cepat beralih dari gaya tinggi, cadence rendah, ke gaya rendah, cadence lebih tinggi, sesuai tuntutan keadaan. Kapan menggunakan cadence tinggi dalam bersepeda? Waktu yang tepat untuk menerapkan cadence tinggi antara lain sprint, serangan, menjelang finish, akselerasi, time trial, dan breakaway solo. Dengan cadence tinggi, kita akan menggeser pemanfaatan kekuatan otot ke sistem aerobik, sehingga mengurangi potensi kelelahan otot yang fatal. Inti dari latihan ketahanan adalah untuk meningkatkan kapasitas aerobik, sehingga kita dapat membayar biaya metabolisme yang meningkat. Kapan penggunaan cadence rendah dalam bersepeda? Cadence rendah akan berguna untuk melatih daya tahan otot, menghasilkan torsi tinggi, dan berakselerasi. Cadence rendah juga digunakan untuk menghemat energi dan menjaga momentum saat bersepeda dalam kelompok. Semoga informasi ini bermanfaat. Tetap sehat. Salam goes.